kami ucapkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Juga untuk Chairman B-Universe, Pak Enggar Tias Tolu kita. Kami ucapkan selamat datang untuk tokoh muda inspiratif kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Selamat malam Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, selamat datang di Ballroom JS Luansa, Jakarta Selatan. Selamat malam juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di program Malam Apresiasi 1 Inspirasi 2024. Di malam apresiasi 1 Inspirasi 2024 ini kita mengusung tema adalah inisiatif strategis untuk pembangunan daerah berkelanjutan. Malam Apresiasi 1 Inspirasi ini, Didi dan juga pemirsa, merupakan ajang penghargaan bagi tokoh masyarakat dan juga tokoh politik demi menginspirasi generasi milenial untuk perubahan yang sangat luar biasa. Karena seperti yang kita tahu, Didis dan juga pemirsa ya, generasi milenial ini kan menjadi generasi yang saat ini terhubung dengan digitalisasi serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Betul sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Agung Hardiansyah bersama rekan saya Adistia Sintia yang akan membantu jalannya acara pada malam apresiasi 1 Inspirasi 2024 ini. Kita juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selamat malam Pak Tito. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Dahlan Iskan selaku Komisaris Dishub Jaringan Indonesia. Selamat malam Pak Dahlan. Tidak juga lupa kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Enggar Tias Tolu kita selaku Komisaris Utama B-Universe. Selamat malam Pak Enggar. Dan tentunya selamat malam juga ya Guna Jumpa Pemirsa untuk kepada seluruh jajaran BOD B-Universe. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat malam juga untuk para tamu undangan yang kami hormati.
Jadi nih Agung, malam ini sangat meriah sekali gitu ya. Kita dan juga tamu-tamu yang hadir ini berkesempatan untuk menyaksikan prosesi peresmian kerjasama antara Universe dengan salah satu media network ya yang sangat luar biasa, yaitu thisway.id. Ya, kolaborasi yang luar biasa ini Didis dan juga pemirsa memang perlu dilakukan karena perkembangan jaringan kini sudah sangat pekat. Betul ya. sekali. Di Universe sebagai multi platform dan memiliki 60 jaringan. Wow. Di network, mulai dari media TV, kemudian juga koran, ada online dan lain sebagainya. Ini juga untuk melebarkan sayapnya, Universe kemudian menggandeng thisway.id untuk menjadi media berjejaring baik televisi, Luar biasa. kemudian juga koran, Betul sekali. dan juga online yang tersebar tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera. Wow, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan meriah untuk kita semua. Dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kami juga mengingatkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir bahwa di akhir acara ini akan ada sesi foto bersama ya. Maka dari itu kami juga mengingatkan untuk seluruh tamu undangan tetap berada di kursi yang sudah disediakan hingga akhir acara. Baik, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Enggar Tias Tolu kita selaku tuan rumah. Pak Enggar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian, yang bersama dengan pejabat eselon 1 dan 2 dari Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Pak Dahlan Iskan, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, beliau adalah sosok yang luar biasa di dunia pers, dunia jurnalistik. Dan Pak Menteri, saya melaporkan bahwa Pak Dahlan dengan saya, beliau lebih tua 2 bulan, Pak. Yang kedua, beliau menteri lebih dulu dari saya, Pak. Jadi, kemudian kalau di dunia pers, dunia jurnalistik, beliau jauh dari saya dan kami semua yang ada di sini. Dengan demikian, Pak Menteri melaporkan bahwa sungguh merupakan satu kebahagiaan dan satu kebanggaan bagi Universe. Pak Dahlan berkenan untuk berkolaborasi dengan kami, sehingga dengan demikian maka hasil kerjasama dan kolaborasi ini ada 285 media yang bersama-sama dengan Thisway. Thisway dikenal dengan Dahlan Iskan Way. Dan 2 tulisan yang tidak pernah saya lewatkan. Tulisan Pak Dahlan dan tulisan Khatib Basri. Yang semua dalam bahasa yang renyah, membumi, dan sedikit kadang-kala menggelitik, Pak. Tapi sangat konstruktif. Dan inilah yang akan kita tetap mohonkan Pak Dahlan untuk produktif menulis, dan kami akan bersama-sama kita angkat itu semuanya, karena itu banyak sekali yang bermanfaat. Pak Menteri, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, malam ini kita memberikan apresiasi, penghargaan, satu inspirasi bagi tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh birokrasi yang inspiring, inspiratif untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Kami tidak ada preferensi apapun untuk ini. Tetapi yang kita ingin sampaikan adalah inilah sekian banyak contoh dari putra-putri terbaik di bangsa ini, di republik ini, yang bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda dan generasi kita saat ini
mengenai kepemimpinan dan perilaku apa yang bisa dan perlu akan dilakukan ke depan. Tujuan dan target kami adalah agar dari contoh-contoh ini, maka ini akan menjadi satu contoh, satu panutan yang kemudian semua pihak akan berlomba-lomba untuk bisa mengejar menjadi tokoh yang inspiring, tokoh inspiratif ini. Karena dengan penghargaan, dengan apresiasi, bukan penghargaan, apresiasi yang kami sampaikan, itu menjadi satu kebanggaan bagi ibu, bapak, dan saudara sekalian yang terpilih, yang dilakukan secara selektif, secara hati-hati oleh tim juri yang ada bersama-sama kita dan sangat sulit untuk diintervensi. Dan kami memang melepaskan secara keseluruhan tim juri ini untuk dapat menentukan, dan sudah barang tentu tidak mudah, karena kalau mudah biarlah itu urusan redaksi. Pak Menteri, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dengan demikian maka pada malam hari ini ada 2 kegiatan yang menjadi tonggak sejarah, yaitu kerjasama antara B-Universe dengan This Way, yang sebahagian dari kita mengenal radar, tetapi radar group tidak secara keseluruhan, tetapi intinya dengan This Way. Yang kemudian yang kedua, satu inspirasi dan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berprestasi. Pak Menteri, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, saya ingin sekali mengundang Pak Dahlan, senior saya, tokoh pers, untuk menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada kita semua. Kami undang Pak Dahlan. Pak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, Pak Enggar dan teman-teman sekalian, memang sama-sama lahir tahun 51, cuma Pak Enggar uangnya lebih banyak. Dan karena saya setelah tidak jadi menteri, tidak jadi dirut PLN, saya bingung sebetulnya. Mau balik ke surat kabar, mau balik ke dunia jurnalistik, itu saya malu karena sudah tua. Dan saya sejak dulu mengutamakan bahwa dunia media ini harus di tangan anak muda. Jadi setelah pensiun Pak Mendagri, saya bingung mau apa ini. Karena itu saya lantas meneguhkan sikap, saya hanya akan menulis setiap hari, dan ini sudah berlangsung selama 4 tahun, tidak pernah absen 1 hari pun. Begitu. Karena apa? Karena semua hal yang kami lakukan bermula dari sebuah komitmen. Saya pengen sekali semua orang mengikatkan diri kepada sebuah komitmen, apapun komitmen itu, tetapi yang diinginkan, yang disenangi, dan yang membuat kemajuan. Dan saya mencoba untuk mengikatkan diri, memaksa diri untuk berkomitmen tiap hari menulis. Dan alhamdulillah ketika kena COVID pun tidak terlalu berat sehingga tetap bisa menulis dari rumah sakit dan seterusnya. Dan hari ini, malam ini saya terima kasih Pak Enggar. Pak Enggar mengajak kami untuk berkolaborasi karena memang inilah zaman kolaborasi. Saya terus terang tidak paham lagi Pak Enggar, dunia jurnalistik yang sekarang ini sudah terlalu rumit bagi saya. Sebagai generasi yang lahir tahun 51, sekarang 73 tahun, yang memulai jurnalistik dari teknologi menyusun huruf timah, kemudian menjadi mesin tik, kemudian menjadi linotip, kemudian menjadi huruf yang disusun, ditempel itu, dan sekarang serba modern. Terus terang, saya adalah orang yang melewati semua teknologi itu, dan saya tidak tahu ada teknologi apa lagi yang akan datang ini. Saya terima kasih Pak Enggar bahwa
kami di SW yang hari ini sudah memiliki jaringan 260 media di seluruh Indonesia, Pak Tito, termasuk di Papua. Dan tentu kami sebetulnya pengen dalam waktu 2 tahun lagi itu akan menjadi 400 media, tetapi dengan kolaborasi dengan B Universe mungkin itu bisa lebih cepat. Terima kasih Pak Enggar, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sebelum saya serahkan kembali Ibu Bapak dan Saudara sekalian, saya tadi bisik-bisik terus membujuk Pak Menteri Dalam Negeri untuk nanti pada saat waktunya berkenan memberikan beberapa hal yang perlu bagi kita semua, tetapi kami serahkan dulu. Jadi tolong nanti dengarkan apa pesan-pesan dan tentu ada hal yang ingin sampaikan, berbagai hal yang lain. Tidak ada, nanti aja Pak Menteri. Jadi Pak Menteri, sekali lagi terima kasih perkenannya, nanti pada waktunya kami mohon perkenannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Enggar, Trias Kita, dan juga sebelumnya Pak Dahlan Iskan. Mandat dari Pak Enggar di Betul ya, sekali. sekarang. Berikutnya kami undang kalau begitu Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian. Kami persilahkan. Untuk naik ke atas panggung memberikan speech-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati senior kita semua di sini, Pak Dahlan Iskan. Ya, Bapak sudah menjadi favorit kami, Pak. Waktu Bapak di kabinet, ya. Tulisan Bapak juga sering saya baca, sering Pak, dan menginspirasi. Dan saya ucapkan selamat juga di SWI sudah memiliki jaringan sedemikian luas, Pak. Kemudian kakak saya, Bang Enggar Terusito, terima kasih Pak atas acara ini karena saya ingat di tempat ini tahun lalu kita melaksanakan acara yang sama. Jadi beliau sangat konsisten untuk membuat acara ini, bukan hanya untuk memberikan inspirasi, tapi beliau mungkin mau bagi-bagi profitnya beliau kepada kita semua gitu. Saya pertama datang ke sini sekali lagi karena merasa terpanggil. Sebetulnya begitu nerima surat dari beliau dari B Universe, ini yang harus mengerjakan adalah pemerintah gitu. Yang harusnya mendorong dan memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh dari berbagai all walk of life, dari berbagai bidang, ya, sehingga semua daerah bergerak, khususnya di daerah. Nah, kami melihat bahwa tadi baru saja Bang Enggar menyampaikan apa harapan kita, satu inspirasi dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun Indonesia. Dan saya tanpa bermaksud menggurui, kita semua sudah tahu itu. Dan semua berbagai lembaga internasional yang kredibel, mulai dari Gallup Internasional, World Bank, IMF, McKinsey, semua memprediksi Indonesia akan menjadi negara nomor 4 ekonomi dominan seluruh dunia. Nah, saya termasuk yang sangat optimis dengan prediksi itu. Kenapa? Ada dua, Pak. Yang pertama adalah saya kembali kepada pengalaman saya pribadi. Di tahun 1998 saya sekolah di New Zealand dan kemudian itu ada Cisco juga saya ikuti, berbagai negara barat. Setiap hari yang dibicarakan saat itulah the threat of China, the rise of China. Itu seolah menjadi ancaman bagi barat. Sehingga akhirnya kita berangkat ke China
98, rombongan dengan menggunakan pesawat udara New Zealand. Yang diikuti teman-teman sekelas 21 orang dari berbagai negara, saya salah satu Indonesia. Ketika itu saya di China melihat ke Beijing dan Shanghai, apa yang harus ditakuti? What is the threat of China all about? Saya bilang itu. Karena yang lihat di situ rumah kumuh, kemudian sepeda, sungai-sungai hitam-hitam, transportasinya kalah lah dengan kita waktu itu. Tapi berapa tahun kemudian motor, berapa tahun kemudian saya datang lagi mobil. Dan yang saya potong saja langsung, terakhir lebih kurang 4 tahun yang lalu saya ke sana ke Beijing dan Shanghai, saya melihat amazing. Tanpa bermaksud muji China, tidak. Tapi amazing, transportasi sudah luar biasa, ada undergroundnya, ada speed train, dan kemudian dia flyovernya sekian lapis, kotanya bersih, high rise building berada di mana-mana. Bahkan boleh mungkin nggak berlebihan kalau saya sampaikan Beijing mungkin hampir sama dengan Washington DC sebagai capital, political capital. Dan kemudian Shanghai hampir sama dengan New York. Saya 2 tahun lalu ke New York melihat bagaimana Amerika little bit going down. Homeless ada di mana-mana, macet, kotanya kotor. Terbalik dengan di Shanghai. Nah, saya menyampaikan waktu itu dikatakan 2023 China will be overtaking US in terms of economy, akan melampaui US. Dan saya melihat apa yang terjadi tahun 2003 yang 98 dulu tidak pernah terpikir pun kita berpikir akan it can happen, dan ini ternyata betul. Nah, dari situ sekarang prediksi di tahun 2022, 2003, 2004 berbagai lembaga sosial memprediksi 20 tahun ke depan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar. Sekarang mungkin nggak terpikirkan, mungkin banyak yang pesimis, skeptical, tapi saya melihat bahwa it can happen dengan syarat. Nah, yang kedua saya melihat bahwa membaca satu tulisan bahwa dunia kita yang sekarang anarki, artinya tidak ada presiden dunia, tidak ada satu kekuatan yang memaksa mengatur dunia, nggak ada raja dunia, nggak ada presiden dunia. Yang terjadi adalah survival dan struggle, kompetisi antar negara untuk mendominasi. Instrumen yang digunakan bukan lagi tradisional, militer, tapi adalah non-tradisional, terutamalah ekonomi. Saya potong saja langsung ekonomi. Nah, kalau bicara ekonomi adalah produksi. Siapa yang bisa memproduksi lebih masif, maka dia akan mendominasi dunia. Nah, untuk bisa memproduksi masif, itu syarat utamanya 3. Yang pertama adalah angkatan kerja yang besar untuk menjadi mesin produksi. Yang kedua adalah memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menjadi raw material bahan produksi. Dan yang ketiga adalah bentangan luas wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi. Nah, ketika 3 syarat ini kita lihat dari 200-an lebih negara yang ada dalam catatan PBB, baik yang state maupun yang non state, yang belum diakui, itu tidak banyak negara yang memiliki 3 syarat itu. Yang jelas China, India, US, Indonesia, Rusia, Meksiko, Brazil, South Africa. Bahkan Singapura bukan. Karena Singapura tidak memiliki raw material dan angkatan kerja yang cuma 5 juta. Nah, saya melihat itu dari 2 hal itu, prediksi yang dulu nggak pernah diduga, tapi sudah diprediksi oleh berbagai pengamat bahwa China akan crossing
Amerika, sekarang kita sudah melihat. Dan kemudian yang kedua adalah berbagai persyaratan yang kita punya untuk menjadi pemain produksi, menguasai ekonomi. Nah, saya melihat bahwa kunci yang paling utama dari semua itu adalah kekompakan antara pusat dan daerah, karena Indonesia menerapkan semi desentralisasi yang kita sebut dengan otonomi daerah. Sehebat apapun juga pemimpin nasional, tanpa didukung oleh daerah 552, maka kita tidak akan berhasil. Karena kinerja nasional itu adalah agregat atau penjumlahan dari kinerja pusat dan kinerja 552. 38 gubernur, 98 wali kota, 416 bupati must be in the same line, in the same boat. Itu yang menjadi tema satu inspirasi malam ini. Ya, itu yang membuat saya kemudian merasa kagum. Nah, problem yang saya hadapi, jujur, ya, sebagai Mendagri hampir 5 tahun, pilkada, saya tidak mengoreksi pilkada, tapi menyampaikan apa yang saya lihat. Pilkada yang ada, ini ada pluses and minuses. Plusesnya adalah melahirkan para kesamaan, semua orang bisa menjadi kepala daerah. Dan kemudian tidak terbelenggu oleh para birokrat yang ditunjuk seperti di zaman sebelumnya. Enggak memberi kesempatan kepada sebetulnya mutiara terpendam muncul melalui proses yang dipilih rakyat langsung. Dan ini kita lihat Bapak Jokowi adalah salah satu model pemimpin yang lahir melalui proses ini, pilkada. Wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Dan kita tahu bahwa beliau diakui dunia dan job approval beliau 80%. The highest in democratic society in the world. Nah, problem tapi kita juga banyak proses yang positif, demokrasi ya jelas ya. Tapi beberapa dampak negatif juga kita melihat. Di antaranya biaya politik yang tinggi menjadi salah satu akar masalah dari tindak pidana korupsi, di samping greedy ya, keserakahan. Nah, yang kedua juga belum tentu kita memilih yang terpilih adalah pemimpin yang betul-betul memiliki idealisme, kompetensi, kemampuan yang bisa merubah rakyatnya. Ya. Kenapa sepanjang dia disukai, kompetensinya nggak ada, kadang-kadang ya terpilih. Dan kita harus menerima itu sebagai pilihan rakyat. Belum lagi ada problema mungkin rakyat yang pragmatis, yang instan. Ya kita udah tahulah. Sehingga yang terpilih ya yang karena melalui proses-proses yang dekat dengan rakyat dengan cara-cara yang mungkin kurang demokrasi. Tapi itu pun kenyataan. Sehingga banyak kepala-kepala daerah, pemimpin-pemimpin yang bagus-bagus lahir. Tapi ada, saya nggak menyebutkan banyak, ada juga kepala daerah yang mungkin nggak memiliki visi, nggak memiliki konsep, tidak menjadi strong leader, hanya memiliki power, kewenangan, memiliki rakyat, memiliki follower, but zero konsep. Strong leader harus memiliki konsep. Nah, inilah menjadi sebenarnya saya menjadi tantangan, terutama saya selaku Mendagri, pembina wilayahan, bagaimana untuk membuat teman-teman kepala daerah pada pemikiran yang sama bahwa setiap daerah memberikan kontribusi untuk bisa mewujudkan Indonesia emas itu, karena itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat sendiri, tapi harus dikerjakan dengan seluruh kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat, semua stakeholder, baru bisa menjadi kekuatan. Oleh karena itulah acara-acara mekanisme yang kita lakukan adalah melakukan iklim yang kompetitif di antara teman-teman di daerah. Yang bagus diberikan reward, yang kurang bagus
terpaksa harus dilakukan punishment. Oleh karena itu, semua upaya untuk iklim yang kompetitif dengan mekanisme reward and punishment ini, dan itu sangat manusiawi. Kalau orang ingin berkinerjanya baik, itu kita lakukan. Pemerintah sudah banyak melakukan, saya kira. Dan kali ini, tapi kalau ketika swasta non pemerintah melakukan, itu lebih luar biasa lagi. Karena tanpa menafikan bahwa pemerintah berarti nggak objektif, tidak. Tapi ini dengan peran swasta, ini di samping akan membuat swasta-swasta lain juga terpancing untuk mendorong para tokoh-tokoh apapun bidangnya di daerah untuk membangun daerah masing-masing, menginspirasi daerah yang lain, dan yang berikutnya juga adalah penghargaan dari dunia swasta ini akan makin memicu teman-teman untuk sekali lagi bersaing secara sehat. Dan tentu ada positifnya, apalagi kalau menjelang pilkada kan, penghargaan seperti ini itu ya lumayan untuk naikin elektabilitas gitu. Tapi saya sangat percaya dengan B-Universe. Tahun yang lalu juga diberikan kelebihan daripada B-Universe. Ditambah lagi apalagi ada tokoh seperti Pak Dahlan yang kita kenal, tulisan beliau sangat rasional. Ini pasti beliau memilih juri-juri Pak Dadan CS yang reputasinya sangat baik, dan kami yakin pemilihan juga dilakukan secara objektif. Sehingga kami selaku Mendagri berterima kasih. Tidak bermaksud mengendorse teman-teman yang hari ini mungkin PJ kepala daerah atau kepala daerah yang akan running, tidak mengendorse itu, tapi memberikan penghargaan kepada B-Universe, Pak Dahlan dan Pak Enggar Setiasto. Kami atas nama pemerintah berterima kasih banyak Pak. Ini meringankan beban kami, tugas kami. Ya. Dan kepada teman-teman yang terpilih, selamat. Mudah-mudahan bisa lebih mendorong, lebih maju lagi. Kita membutuhkan ribuan, jutaan tokoh-tokoh inspirasi, tokoh inspirator, tokoh-tokoh yang bisa ditiru, yang punya idealisme seperti Bapak dan Ibu sekalian malam ini. Untuk membuat Indonesia emas itu betul-betul the dreams really come into reality. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian atas sambutannya. Oke, Didis, kita sudah mendengarkan speech gitu ya. Dan ini berarti kita akan segera masuk ke inti acara pada malam hari ini. Betul sekali. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bersama-sama ya untuk menentukan penerima apresiasi ini benar-benar menjadi inti dari acara pada malam hari ini. Bahkan nih Bapak Ibu, proses penjurian untuk menentukan instansi, kemudian juga tokoh-tokoh terbaik ini juga melalui proses yang sangat panjang begitu ya, dan menegangkan. Betul sekali. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan nih, Didis dan juga pemirsa juga proses penjurian ini dilakukan bahkan sudah jauh-jauh hari. Sejak Mei 2024 lalu. Wah, panjang sekali prosesnya ya Gung ya. Nah, berarti ini benar-benar serius begitu dengan proses penjurian yang ada. Ya Betul kan? sekali Didis. Dan untuk menentukannya pun ini para juri melakukan riset dulu. Dan seleksi program yang dilakukan terhadap 300 nama bahkan. Wow, Program ya, dengan indikator penilaiannya juga mulai dari dampak dan hasil 30% besarannya. Kemudian juga ada tingkat inovasi 20%. Kemudian kolaborasi dan partisipasi 20%. Serta keberlanjutan bobotnya 20%. Dan tentunya Bapak Ibu, penilaian dari juri tersebut menghasilkan nama-nama yang malam ini akan menerima apresiasi kita ya. Wah, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kalau gitu Agung dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita memperkenalkan juri-juri kompeten kita. Inilah dia. Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Daihadi, DIE, merupakan pengajar Lembaga Ketahanan Nasional, Guru Besar Universitas Trisakti, dan Komisaris Utama PT Exchange Health Initiative. Dr. Agustinus Prasetyantoko,
merupakan pengajar dan pengamat ekonomi, Rektor Unika Atmajaya tahun 2015 hingga tahun 2023. Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK tahun 2022 hingga 2027. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia dan anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Dr. Wahyu Tri Setiobudi merupakan seorang pakar bisnis dan manajemen, pengajar BINUS Business School, co-founder Astagrata Institute, dan expert host RRI Voice of Indonesia. Dr. Devi Rahmawati merupakan pengajar vokasi Universitas Indonesia, auditor komunikasi Kementerian dan Lembaga Negara, asesor kompetensi talenta korporat dan pemerintah, pakar komunikasi dan digital Fox strategik, serta peneliti isu-isu sosial kontemporer. Wah, hebat-hebat semua ya Agung yang sepertinya ya. Berarti dari hasil penjualan ini benar-benar fair gitu loh, nggak main-main ya. Betul sekali Didis, karena tanpa adanya juri-juri yang luar biasa hebat ini, nah acara pada malam ini juga tidak akan berjalan dengan baik Didis. Wah, benar sekali. Ya, dan sekarang kalau begitu langsung saja, ada apa lagi nih Dis? Selanjutnya apa ya? Ini yang sesuai dengan namanya nih ya Agung. Ini adalah malam apresiasi satu inspirasi. Jadi kayaknya emang yang paling ditunggu-tunggu adalah ya tentu saja apresiasinya ya kan. Ya. Dan untuk kategori pertama, pemirsa yang akan dibacakan berkaitan dengan komitmen untuk mendorong pembangunan daerah. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting ya, Didis. Ya. Dan nggak cuma pemerintah aja, tapi juga masyarakat, kemudian juga seluruh lapisan stakeholder juga harus bergandengan tangan untuk mendorong pembangunan daerah ini. Pembangunan daerah ini juga apa ya, diatur juga gitu benar sekali. Dan diamanatkan dalam pasal 258 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Wah, luar biasa. Kalau gitu langsung saja deh ya Agung ya. Inilah dia apresiasi pertama untuk kategori komitmen mendorong pembangunan daerah yang akan dibacakan oleh rekan kita Rolando Sambuaga dan Soza Hutapea. Ya, selamat malam hadirin yang terhormat. Kami ucapkan salam satu inspirasi. Ya, sepertinya Zoza malam hari ini agak berbeda nih. Karena biasanya nih hadirin sekalian, jam segini kita nih masih produksi berita ya. Kalau Zoza mungkin produksi berita? Aku kan adanya di zona malam ya, okay. Jadi baru kelar produksi dan siaran itu jam 11 malam. Ya nyampe rumah kurang lebih jam tengah-tengah malam lah. Kalau kamu gimana? Okay. Oh, kalau aku produksi untuk berita pagi. Jadi sama seperti quotes-nya R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Masuk malam, pulangnya pagi. Yang pasti sudah terang begitu. Tapi ya, sekalipun demikian, yang membawa kita untuk melakukan hal ini adalah sebuah komitmen untuk memberikan informasi yang terbaik bagi semua masyarakat Indonesia. Kembali ke komitmen. Nah, saya setuju banget nih, komitmen ini memiliki makna tanggung jawab nih Rolando, kalau menurut saya pribadi ya. Artinya kita menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kita itu secara maksimal dan hasilnya kita rasakan. Dan juga masyarakat serta pemirsa kita ya Rolando. Dan menurut saya juga nih komitmen itu tidak bisa berjalan tanpa adanya konsistensi. Dan jika kita berbicara dalam skup yang lebih luas, ini sangat penting untuk pembangunan daerah. Betul sekali. Jadi terkait dengan pembangunan, komitmen pembangunan daerah ini tentunya dibutuhkan konsistensi serta perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan peningkatan kemajuan yang berkelanjutan. Nah, dan yang tidak kalah penting, faktor paling pentingnya juga adalah kehadiran dari tokoh-tokoh yang inspiratif, memiliki integritas agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada di daerah tersebut sehingga outputnya bisa maksimal nih, Rolando. Betul sekali, Zoza. Dan sepertinya tanpa berlama-lama lagi kita akan segera menyampaikan ke hadirin sekalian ada siapa saja tokoh inspiratif dari daerahnya yang akan menerima apresiasi pada malam hari ini. Dan langsung saja saya sudah pegang nih amplopnya dari nama-nama penerima apresiasi untuk kategori komitmen mendorong pembangunan daerah. Silakan Soza. Penerima apresiasi dalam kategori komitmen mendorong pembangunan daerah dengan program
pemberdayaan nelayan tradisional lokal daerah Kepulauan Talaut diberikan kepada Mokhtar Arunde Parapaga, Wakil Bupati Talaut. Ya, kami persilahkan bagi penerima apresiasi atau perwakilan untuk bisa naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Ya, berikutnya. Penerima apresiasi dalam kategori komitmen mendorong pembangunan daerah dengan program kolaborasi program kompetisi inovasi Jawa Barat diberikan kepada Suhendrik, Direktur Eksekutif The Jabar Express Institute of Pro Autonomy. Dan selanjutnya penerima apresiasi dalam kategori komitmen mendorong pembangunan daerah dengan program Desa Kuat, Desa Maju, Kota Maju diberikan kepada Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara periode 2014-2024. Baik, dan sekarang kami undang kepada Bapak Profesor Dadan untuk bersedia naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi kepada seluruh penerima apresiasi pada malam hari ini. Ya, selanjutnya Prof. Dadan kita minta untuk berfoto bersama. Oke, sudah baik. Terima kasih Prof. Dadan beserta para penerima apresiasi. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, jadi Zosa dan juga pemirsa sekalian, para hadirin yang terhormat, sepertinya masih ada satu kategori lagi yang akan kita bacakan. Betul sekali, masih ada satu kategori lagi yang kita bacakan, yaitu kategori transformasi digital untuk masyarakat. Jadi ini akan membahas tentang kemajuan teknologi yang sangat pesat terjadi saat ini. Ngomong-ngomong soal hal itu, saya penasaran kamu tuh orangnya se-high-tech apa sih sebenarnya? Ini dia nih. Ini bayangin nih Zosa, jadi kita bangun aja, kita naik bus sekarang aja udah digital gitu ya kan. Kita mau cari informasi, kita mau healing di mana, kita butuh bantuan digital seperti ini. Bahkan untuk makan, artinya dalam keseharian kita nggak bisa lepas dengan digital. Cuman ya itu tadi, kita perlu memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik agar tidak salah juga nantinya. Betul, dari penjelasan kamu aja tergambar ya, kalau Rolando ini nih orangnya sangat high tech nih, sangat melek digital. Dan saya setuju, semua lini kehidupan kita tuh sangat membutuhkan digital saat ini. Dan ini sejalan dengan program pemerintah untuk meratakan transformasi digital. Sehingga seluruh masyarakat tidak hanya di perkotaan, tapi di desa juga bisa merasakan manfaat dari transformasi digital tersebut. Betul sekali, saya juga setuju Zosa. Artinya begini, bahwa digitalisasi, teknologi digital ini memang ada dampak positif dan negatifnya juga ya kan. Nah, kita lihat AI dan lain sebagainya seperti itu. Tapi begini, intinya adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa terliterasi dengan baik terkait dengan kemajuan teknologi digital ini agar warga kita, masyarakat kita juga bisa melek teknologi dan juga bisa menerima kemudahan dan juga semakin bisa lebih baik lagi dalam memanfaatkan teknologi ini di era digital tentunya. Dan di amplop yang kita pegang malam ini sudah ada daftar nama penerima apresiasi untuk kategori transformasi digital untuk masyarakat, di mana tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif di daerahnya sehingga mereka bisa membuktikan bahwa keberadaan transformasi digital itu sangat berdampak luas, bisa meningkatkan kinerja, kemudian layanan, dan juga untuk usaha ataupun pemerintahan meningkatkan daya saing, dan ini berimplikasi pada kepuasan masyarakat sebagai konsumen nih Rolando. Udah cakep, kamu pinter ya. Kamu penyiar televisi ya? Oh, kamu lupa kan kita juga berdua. Sama ya kita ya. Oke, baik. Ya, sepertinya tanpa berlama-lama lagi kita akan segera umumkan ke hadirin sekalian siapa penerima apresiasi, tokoh inspiratif yang akan menerima apresiasi pada malam hari ini dengan kategori transformasi digital untuk masyarakat. Baik, boleh saya buka ya? Oke, siap. Keren kali. Iya, siap. Langsung saja tanpa berlama-lama. Yap. Penerima apresiasi dalam kategori transformasi digital untuk masyarakat dengan program Kominfo Go to School
diberikan kepada Rini Syarifah, Bupati Blitar 2021-2024. Ya, kami persilahkan penerima apresiasi atau perwakilan untuk bisa naik ke atas panggung untuk menerima apresiasi. Wow. Berikutnya, penerima apresiasi dalam kategori transformasi digital untuk masyarakat dengan program pengembangan teknologi Smart Campus diberikan kepada Muhammad Buldansyah, Director and Chief Business Officer Indosat. Baik, kami persilahkan kepada penerima apresiasi ataupun perwakilan untuk kesediaannya naik ke atas panggung. Dan selanjutnya, penerima apresiasi dalam kategori transformasi digital untuk masyarakat dengan program pelayanan pada aspek digital banking diberikan kepada Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim. Kami persilakan penerima penghargaan atau perwakilan untuk bisa naik ke atas panggung menerima penghargaan. Dan berikutnya hadirin sekalian, penerima apresiasi dalam kategori transformasi digital untuk masyarakat dengan program Literasi Digital Muda Nusantara diberikan kepada Valdo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Ya, kami persilakan. Baik, kepada penerima apresiasi kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung serta memberikan piala kepada para penerima apresiasi. Yang terhormat Ibu Meli Marliani selaku Chief Commercial Officer, kami persilahkan. Kepada Ibu Meli Marliani, kami minta untuk berfoto bersama dengan penerima penghargaan. Iya, rekan-rekan media, silakan mengabadikan momen ini. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang terhormat, inilah para penerima apresiasi untuk kategori transformasi digital untuk masyarakat. Kami ucapkan terima kasih pada Ibu Meli Marliani bersama dengan para penerima penghargaan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan hadirin sekalian, demikianlah tadi para penerima penghargaan kategori transformasi digital untuk masyarakat. Baik, masih di acara Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024. Bapak Ibu, kami kembali mengingatkan kepada seluruh tamu undangan bahwa di akhir sesi nanti, di akhir acara ada sesi foto bersama. Maka dari itu kami meminta Bapak Ibu untuk tetap berada di kursi setelah yang telah disediakan, karena nanti di akhir banget gitu ya, kita akan foto bersama. Oke, nah sebelumnya tadi Agung dan juga Bapak Ibu sekalian kita sudah melihat ya dan sama-sama mendengarkan siapa-siapa saja yang sudah mendapatkan apresiasi Satu Inspirasi 2024. Didis dan hari kami hormati, hari ini kita juga setelah datang bergabung bersama kami ucapkan selamat datang untuk tokoh muda inspiratif kita Mas Gibran Rakabuming Raka. Selamat datang Mas Gibran. Selamat datang Mas Gibran, selamat bergabung bersama kami di Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024. Jadi semakin deg-degan rasanya, makin hangat tapi rasanya malam hari ini ya. Karena kalau misalnya dilihat-lihat nih yang mendapatkan apresiasi tadi betul-betul luar biasa ya. Betul sekali, dan persaingan untuk membangun program-program yang bagus pun juga sudah terlihat begitu ya Agung ya. Tapi benar deh kalau misalnya saya boleh jujur begitu ya, saya aja yang tadi ngeliat
jalannya acara ini yang jadi host pada malam hari itu agak deg-degan juga Gimana gitu para loh. tamu undangan kalau gitu ya? Bener banget. Ya, ini saya juga lumayan deg-degan, sekaligus penasaran tapi Betul. mixer antara deg-degan sama penasaran juga. Kayak nggak sabar gitu untuk tahu siapa sih kalau begitu ya penerima apresiasi berikutnya. Betul sekali. Ya udah kalau gitu langsung saja supaya nggak berlama-lama lagi Bapak Ibu untuk menunggu. Bagaimana kalau langsung dibacakan 3 kategori sekaligus? Wah, luar biasa. Dan ini dia apresiasi untuk kategori penggerak ekonomi masyarakat, kategori reformasi birokrasi dan layanan prima, serta kategori peningkatan kesejahteraan sosial yang akan dibacakan oleh rekan kita Iqbal Suwita Miharja dan Nisrina Kirana. Selamat malam Bapak Ibu serta tamu undangan yang terhormat. Pada kesempatan ini saya Nisrina dan rekan saya Iqbal akan membacakan kategori penggerak ekonomi masyarakat. Tetapi Iqbal sebelum itu saya ingin membahas sedikit mengenai kontribusi dalam penggerak ekonomi masyarakat. Nah menurut Iqbal sendiri nih, siapa saja yang perlu ikut dalam penggerakan ini? Menurut saya tentunya setiap individu, tokoh pemerintah maupun pimpinan perusahaan perlu untuk proaktif dalam penggerakan tersebut Nisrina. Betul sekali Iqbal. Dan tentu tujuannya agar untuk mendorong potensi daerah ya, menjadi mesin penggerak ekonomi yang inklusif dan dinamis. Tapi dalam menjadi penggerak ekonomi masyarakat ini tentunya tidak mudah Nisrina. Jadi memang diperlukan terobosan-terobosan baru yang dapat memudahkan para pelaku usaha dan ekonomi untuk terus berkembang. Ya betul sekali memang Iqbal, dan hal tersebut juga sangat selaras dengan kategori berikut ini. Karena ditujukan untuk program-program yang telah berjalan dan memberikan dampak positif terutama dalam ekonomi masyarakat. Dan semua program yang telah berjalan ini tentunya dilakukan dengan penuh dedikasi untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya. Dan tanpa berlama-lama di tangan saya ini sudah terdapat amplop yang berisikan nama-nama penerima apresiasi yang telah membuat program-program penggerak ekonomi masyarakat yang tentunya ini berdampak positif. Dan kita langsung buka saja Nisrina ya. Dan tamu undangan penerima apresiasi ini merupakan tokoh-tokoh inspiratif di daerah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bacakan. Untuk penerima apresiasi dalam kategori penggerak ekonomi masyarakat dengan program Bismillah Melayani diberikan kepada Ahmad Fauzi Wongso Judo, Bupati Sumeneb, periode 2021 hingga 2024. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan penerima apresiasi dalam kategori penggerak ekonomi masyarakat dengan program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera PNM Mekar diberikan kepada Arif Mulyadi, Dirut PT Permodalan Nasional Madani PNM. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Berikutnya penerima apresiasi dalam kategori penggerak ekonomi masyarakat dengan program membangun masa depan cerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat diberikan kepada Michael selaku Presiden Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilahkan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung serta memberikan piala kepada para penerima apresiasi yang terhormat Ibu Aprevita De Wulansari selaku Managing Director B-Universe. Kami persilahkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah?
Hadirin yang terhormat, ini dia penerima apresiasi kategori penggerak ekonomi masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Aprevita Dewulansari. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, baik Iqbal. Sekarang kita akan berlanjut ke kategori yang berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, sebagai seorang news anchor, kondisi seperti apa sih yang dibutuhkan ketika bekerja Iqbal? Tentunya Nisrina, kondisi tubuh dan pikiran yang prima. Ketika kondisi saya prima, saya bisa menjalankan tugas saya sebagai news anchor dengan lebih baik tentunya. Nah, kalau Nisrina sendiri seperti apa? Saya setuju, memang kondisi prima itu memang sangat dibutuhkan ketika kita melakukan siaran. Karena dengan kondisi yang prima, tentu saya merasa dapat memberikan informasi yang lebih faktual dan juga aktual kepada para pemirsa di rumah. Nah, berbicara mengenai kondisi prima, ada katanya dengan pelayanan publik nih. Sama seperti kita, para news anchor yang membutuhkan kondisi prima, pelayanan publik pun juga demikian. Pelayanan prima itu sendiri dapat tercapai dengan dilakukannya reformasi birokrasi. Setuju sekali, dalam mewujudkan pelayanan prima diperlukan kinerja yang unggul, terintegrasi, serta berkelanjutan. Sehingga nanti dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan juga industri. Dan di tangan saya, Kali ini di tangan saya. oh iya, Di tangan saya sudah terdapat amplop yang berisikan nama-nama penerima apresiasi dengan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima. dan penerima-penerima apresiasi ini merupakan tokoh-tokoh inspiratif di daerahnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja bacakan. Penerima apresiasi dalam kategori reformasi, birokrasi, dan layanan prima dengan program sekolah serentak diberikan kepada Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo 2021-2023. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Berikutnya untuk penerima apresiasi dalam kategori reformasi birokrasi dan layanan prima. Dengan program Sahaja Lekat diberikan kepada Hanin Dito Himawan Pramana, Bupati Kediri 2021 hingga 2024. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, penerima apresiasi dalam kategori reformasi birokrasi dan layanan prima dengan program The Best Bank Service Excellence 2024 diberikan kepada Bapak Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung serta memberikan piala kepada para penerima apresiasi. Yang terhormat kepada Bapak Rio Abdurrahman selaku Chief Executive Officer B-Universe. Kami persilahkan. Dan kami persilakan dengan hormat untuk berfoto bersama-sama dengan formasi Bapak Rio Abdurrahman berada di tengah para penerima penghargaan. Hadirin yang terhormat, ini dia penerima apresiasi kategori reformasi birokrasi dan layanan prima. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rio Abdurrahman selaku Chief Executive Officer B-Universe yang telah berkenan untuk memberikan piala. Baik, selanjutnya Nisrina sudah 2 kategori yang kita bacakan. Ada 1 lagi, namun jika berbicara mengenai kesejahteraan sosial, menurut Nisrina apa sih definisi dari kesejahteraan sosial?
Kalau misalkan menurut saya, kesejahteraan sosial itu memiliki definisi berupa pemenuhan kebutuhan bagi seluruh warga negara. Baik itu dari segi material, spiritual maupun sosial. Agar nantinya masyarakat ini dapat hidup layak serta mampu untuk bisa mengembangkan diri. Hingga akhirnya dapat melaksanakan tiap-tiap fungsi sosialnya, Iqbal. Nah, saya sangat setuju dengan penjabaran yang Nisrina berikan. Sebab pada akhirnya itulah dari kesejahteraan dan tujuannya adalah memastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan tersebut diperlukan langkah yang konkret tentunya. Berupa program-program yang dapat menunjang kelancaran peningkatan pada kesejahteraan sosial. Dan tak ketinggalan juga Nisrina seluruh program-program yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan sosial dapat terjadi karena adanya kemauan yang tinggi dari setiap pelaksananya. Betul sekali. Dan langsung saja di tangan saya ini sudah ada kategori Silakan. kelima, yaitu sebuah amplop yang berisikan nama-nama penerima apresiasi dengan kemauan tinggi untuk melakukan peningkatan kesejahteraan sosial. Dan sekali lagi penerima-penerima apresiasi pada malam hari ini merupakan tokoh-tokoh masyarakat inspiratif di daerahnya. Langsung saja kita bacakan. Untuk penerima apresiasi dalam kategori peningkatan kesejahteraan sosial dengan program Millennial Job Center diberikan kepada Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur 2019 hingga 2024. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima piala. Selanjutnya, penerima apresiasi dalam kategori peningkatan kesejahteraan sosial dengan program pelayanan kesehatan prima diberikan kepada Ibu Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2021. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Selanjutnya penerima apresiasi dalam kategori peningkatan kesejahteraan sosial dengan program Tangerang Cerdas diberikan kepada Sahrudin, Wakil Wali Kota Tangerang 2008 hingga 2023. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Penerima apresiasi dalam kategori peningkatan kesejahteraan sosial dengan program inisiatif strategis untuk pembangunan daerah berkelanjutan diberikan kepada Erwin Ciputra, Presiden Direktur Chandra Asri Group. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Berikutnya penerima apresiasi dalam kategori peningkatan kesejahteraan sosial dengan program percepatan penurunan stunting 2023 diberikan kepada Lilis Suryani, PJ Bupati Lamandau. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Baik, selanjutnya penerima apresiasi dalam kategori peningkatan kesejahteraan sosial dengan program Raskin Gratis diberikan kepada Ahmad Dimyati Natakusuma, Bupati Pandeglang 2000 hingga 2009. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya penerima apresiasi dalam kategori peningkatan kesejahteraan sosial dengan program percepatan pencapaian Universal Health Coverage atau UHC dan peningkatan kualitas pendidikan diberikan kepada Haji Rahmat Masud, SE, Wali Kota Balikpapan. Kepada penerima apresiasi atau yang mewakili dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung serta memberikan piala kepada para penerima apresiasi. Yang terhormat Bapak Dahlan Iskan selaku Komisaris Disway Jaringan Indonesia. Kami persilahkan Bapak.
Dan kami persilahkan dengan hormat untuk berfoto bersama-sama dengan formasi Bapak Dahlan Iskan berdiri di tengah para penerima apresiasi. Silakan. Dan hadirin yang terhormat, ini dia penerima apresiasi kategori peningkatan kesejahteraan sosial. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dahlan Iskan, Komisaris This-Way Jaringan Indonesia yang telah berkenan untuk memberikan penghargaan. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, selamat sekali lagi. Kami mengingatkan kepada seluruh hadirin yang ada di sini bahwa di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Maka dari itu kami minta Bapak Ibu untuk tetap berada di kursi yang telah disediakan hingga akhir Betul acara. sekali. Ya. Nah, sebagai puncak acara nih, jadi kan tadi teman-teman kita, rekan-rekan kita udah membacakan berbagai macam kategori ya. Supaya adil kayaknya Gantian kita juga kita sekarang juga mesti bagian baca juga gitu ya. Oke. Dan kebetulan pemirsa, kebetulan hari ini juga saya sudah memegang amplopnya. Oke. Kali ini beneran di saya amplopnya. Untuk penerima apresiasi di kategori yang terakhir. Oke. Dan para penerima apresiasi ini merupakan tokoh inspiratif di daerahnya. Oke, ini berkaitan juga Agung dengan kategori yang akan kita bacakan adalah pelestarian lingkungan dan energi terbarukan. Nah, kalau udah ngomongin soal pelestarian lingkungan dan juga energi terbarukan ini kan pasti ada kaitannya begitu ya dengan salah satu upaya net zero emission begitu kan? Setuju banget. Ini kalau misalnya kita bicara net zero emission ini merupakan langkah yang telah dicanangkan pemerintah gitu, untuk berpartisipasi dalam tentunya kepentingan global. Betul sekali. Pemerintah juga telah berupaya agar kondisi net zero emission ini bisa terlaksana 10 tahun lebih cepat dari target nasional. Oke. Nah, tentunya hal tersebut nggak mudah untuk kita capai. Karena kalau udah ngomongin soal net zero emission nih, benar-benar harus serius dan harus bergandengan tangan, kita sama-sama. Bersama-sama begitu ya. Nah ini pelaku inisiasi di kategori ini pun juga telah melakukan dedikasi yang sangat luar biasa untuk memberikan program-program terbaik dalam pelestarian lingkungan dan juga energi terbarukan. Betul sekali, pas banget kalau begitu ya. Di amplop saya juga ini tadi sudah saya mention ya, udah juga sekarang. Sudah ada beberapa nama-nama penerima apresiasi untuk kategori pelestarian lingkungan dan energi terbarukan. Kalau begitu kita langsung aja buka dulu. Masih disegelnya keras banget ya kayaknya. Oke. Jadi deg-degan nih ya. Puncaknya nih ya. Oke. Jadi Oke. Untuk penerima kategori pelestarian lingkungan dan energi terbarukan dengan program Purwakarta Berkarakter diberikan kepada Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta 2008-2018. Kepada perwakilan pemenang dipersilahkan untuk naik ke atas panggung dan menerima piala. Berikutnya kita akan bacakan juga. Dengan program teknologi Zero Carbon dan Renewable Energy diberikan kepada Nelson Pomalinggo. Kepada perwakilan pemenang kami persilahkan juga untuk kembali naik ke atas panggung dan menerima pialanya. Selanjutnya dengan program inovasi penggunaan limbah plastik dalam produksi aspal diberikan kepada Erwin Ciputra. Kepada perwakilan pemenang dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima piala. Dan yang terakhir ya, betul. Dengan program konservasi dan rehabilitasi flora fauna endemik Indonesia diberikan kepada Nike Widiawati. Ya, kepada perwakilan pemenang dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan Bapak Ibu, kami juga mengundang untuk naik ke atas panggung dan memberikan piala kepada para penerima apresiasi. Kepada yang terhormat Bapak Enggar Tiaselu kita selaku Komisaris Utama B-Universe.
Kami persilakan juga untuk Pak Untuk Enggar bisa berfoto bersama berada di tengah para pemenang kita hari ini. Dan boleh diabadikan momen bahagia ini. Baik, tepuk tangan untuk para pemenang. Bapak Ibu dipersilakan kembali untuk ke tempat untuk Pak Enggar. Enggar mohon tetap berada di panggung. Karena kita akan segera melaksanakan peresmian seremoni yang kita tunggu-tunggu tadi. Betul sekali. Nah untuk peresmian ini juga kami turut mengundang Bapak Menteri Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk juga naik ke atas panggung. Bergabung bersama kami di atas panggung, Pak Tito. Kemudian kami juga mengundang Pak Dahlan Iskan selaku Komisaris Disway Jaringan Indonesia. Kami juga turut mengundang tentunya ya. Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku tokoh muda inspiratif. Betul kita sekali. tajuk inspiratif sekarang untuk naik ke atas panggung guna menyaksikan peresmian kerjasama antara B-Universe dengan thisway.id. Kami juga turut mengundang Bapak Rio Abdurrahman dan Ibu Abrevita Wulansari selaku perwakilan dari B-Universe untuk naik ke atas panggung. Pak Rio dan Bu Vita. Kami juga mengundang Pak Yanto Utomo dan Bapak Dwi Nurmawan perwakilan dari Thisway ya untuk naik ke atas panggung. Silahkan Bapak Ibu. Pak Dwi dan Pak Yanto boleh di sebelah sini. Oke. Kita akan saksikan prosesi seremoni begitu. Peresmian kerjasama antara B-Universe dengan thisway.id. Dalam hitungan ketiga kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menekan tombol. Kita hitung mundur aja kali ya. Di layar, betul Bapak sekali. Ibu kami ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama lakukan hitung mundur untuk seremoni kerjasama antara B-Universe dan thisway.id. Bersama-sama. 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat atas kolaborasi yang sangat luar biasa. Inilah B-Universe dan thisway.id. Oke, Bapak-Bapak Ibu, kita akan abadikan momen ini bersama-sama. Mohon maju ke depan sedikit, lalu kita akan abadikan momen kerjasama luar biasa Betul antara sekali. B-Universe dan juga thisway.id untuk Boleh kita abadikan bersama-sama, silakan. Kita foto bersama terlebih Kita dahulu. foto bersama terlebih dulu. Oke. Inilah dia kolaborasi yang sangat tentunya ditunggu-tunggu ya antara B-Universe dan thisway.id. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita juga akan abadikan momen berfoto antara Pak Enggar, Pak Dahlan, Pak Tito, juga dengan Mas Gibran ya. Ya, betul sekali. Para pemenang apresiasi untuk kami undang bergabung bersama kami di atas panggung. Mari Bapak Ibu, para penerima apresiasi, kita abadikan momen bersama-sama kemenangan kita bersama pada malam hari ini. Termasuk juga Dewan Juri, Teh Devi, kemudian dan Pak Deden, Prof Deden. Dan seluruh perwakilan dari thisway.id dari ya. thisway.id untuk naik ke atas panggung juga. Kita abadikan momen kebersamaan ini. Kerjasama yang luar biasa antara B-Universe dan juga thisway.id. Hadirin yang kami hormati, inilah kebersamaan perdana antara B-Universe dan thisway.id. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita percaya diri mudah-mudahan bergabungnya thisway.id dan juga B-Universe ini bisa memberikan dampak yang baik begitu ya. Akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat kepada para pelaku-pelaku inisiator serta program-program yang telah mendapatkan apresiasi dalam program Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Enggar Tias Solukita selaku Komisaris Utama B-Universe. Dan juga tentu tidak lupa ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir, Pak Dahlan Iskan, kemudian juga Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Agung Hardiansyah. Dan saya Adristi Cynthia, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.